Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Justin Nanda Putra. Saya akan menampilkan hasil dari artikel yang saya bikin, yaitu dengan topik ketiga. Artikel yang pertama yaitu berjudul Ketiga Perkantoran Dinkes Yogyakarta dan Pentingnya Ketiga dalam Lingkungan Kerja Prodia OHI. Dan untuk slide yang pertama, inti pembahasan artikel 1 dan 2 adalah pada artikel pertama ini, materi berfokus pada implementasi ketiga di lingkungan perkantoran serta diatur dalam Permenkes nomor 48 tahun 2016. Sedangkan pada artikel kedua, ini materi lebih berfokus pada urgensi ketiga dalam berbagai lingkungan kerja. Dan next untuk pembahasan selanjutnya yaitu isi poin penting pada artikel pertama Dinkes. Artikel pertama Dinkes ini berisi beberapa poin-poin penting, yaitu yang pertama itu tujuan ketiga. Tujuan ketiga itu yaitu untuk mencegah dan mengurangi penyakit akibat kerja serta penyakit lain dan mewujudkan kantor yang sehat, aman, nyaman, serta karyawan yang produktif. Dan untuk yang kedua yaitu potensi bahaya dari ketiga. Untuk potensi bahayanya terdapat dari beberapa aspek, yaitu pertama fisik. Untuk fisik itu sendiri yaitu bisa menyebabkan kebisingan, bisa menyebabkan radiasi. Dan untuk yang kedua yaitu kimia itu berupa partikel debu yang bisa masuk ke mata dan juga cairan desinfektan. Dan untuk biologi mikroorganisme yaitu seperti virus, bakteri, dan jamur. Sedangkan untuk ergonominya, posisi kerja tidak netral, gerakan berulang. Sedangkan untuk psikososial, konflik antar rekan, serta stres dalam bekerja. Dan yang ketiga yaitu masalah umum di perkantoran. Masalah umum yang terjadi di perkantoran yaitu penataan dokumen dan peralatan yang tidak aman. Yang kedua, penataan kelistrikan yang tidak aman. Yang ketiga, posisi kerja yang tidak ergonomis. Yang keempat, penempatan alat pemadam api ringan yang tidak sesuai. Kondisi hidran gedung yang terhalang, kondisi tangga darurat yang tidak sesuai. Oke, yang keempat itu komponen penting. Komponen penting yang termaksud itu yaitu yang pertama keselamatan kerja. Keselamatan kerja itu sendiri terdiri terhadap alat listrik, tanggap darurat, dan P3K. Sedangkan kesehatan kerja terdiri dari pengetahuan, PHBS, dan ruang ASI. Sedangkan kesehatan lingkungan yaitu termasuk ke dalam air bersih, toilet, dan limbah. Sedangkan ergonominya, postur, kursi, dan durasi kerja bagi karyawan. Yang tahap terakhir itu sistem manajemen ketiga perkantoran. Sistem manajemen ketiga perkantoran itu sendiri terbagi dalam beberapa bagian, seperti kebijakan, setelah itu lanjut ke perencanaan, habis itu pelaksanaan ketiganya. Setelah itu kita melakukan evaluasi, dan setelah melakukan evaluasi kita akan melakukan peninjauan. Dan next yaitu kita akan membahas tentang isi poin penting pada artikel kedua Prodia OHI. Pada artikel kedua ini terdapat beberapa komponen yang harus kita bahas. Yang pertama yaitu tentang definisi ketiga. Definisi ketiga itu yaitu suatu tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan melindungi kesehatan para pekerja. Sedangkan yang B, risiko kecelakaan kerja. Risiko kecelakaan kerja seperti pengertian yang kita dapat dari sini yaitu suatu bahaya yang harus kita waspadai oleh karyawan itu sendiri yang terdapat dalam lingkungan kerja. Kecelakaan kerja itu sendiri dapat mengalami kerugian baik bagi karyawan maupun bagi perusahaan itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu risiko penyakit akibat kerja. Risiko penyakit akibat kerja yaitu berbagai banyak macam yang dapat kita jadikan risiko penyakitnya.
yaitu yang pertama seperti penyakit asma dan bisa juga penyakit kanker. Dan untuk yang keempat, manfaat penerapan ketiga yaitu dapat meningkatkan produktivitas, dapat mengurangi kerugian perusahaan, dan juga dapat meningkatkan reputasi perusahaan. Dan untuk yang kelima, tips untuk menerapkan ketiga di tempat kerja. Tipsnya yang pertama yaitu kita harus mengidentifikasi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Setelah itu kita harus menerapkan tata tertib yang terdapat dalam K3. Setelah mengetahui tata tertib, lalu kita memberikan pelatihan K3 terhadap karyawan. Setelah kita memberikan pelatihan itu, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan evaluasi dan perbaikan jika terdapat suatu kendala dalam penerapan K3 tersebut. Oke, next. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang kelebihan dari masing-masing artikel yang saya bahas. Untuk kelebihan pada artikel pertama, detail dalam materinya yang saya nilai berbasis regulasi dan nasional. Sedangkan yang nomor 2 yaitu begitu spesifik dalam kondisi perkantoran. Dan untuk yang ketiga, bisa menyediakan solusi berbasis sistem manajemen. Dan untuk kelebihan pada artikel kedua, yang pertama itu untuk materinya sederhana dan mudah untuk kita pahami, dan praktis serta cocok dalam berbagai sektor, dan mendorong partisipasi seluruh pihak, serta di materi ini juga menunjukkan tips untuk menerapkan K3 di tempat kerja. Oke, kita lanjut yaitu tentang tabel perbandingan dari kedua artikel di sini. Kita bisa lihat tentang perbandingan dari kedua artikel ini dari beberapa aspek seperti fokusnya, pendekatannya, bahaya K3, penerapan, dan tujuan utamanya. Oke, untuk slide terakhir ini kita simpulkan bahwa dari kedua artikel dapat kita simpulkan bahwasannya kedua artikel ini menekankan pentingnya K3 baik itu di lingkungan tempat kerja yang terdapat pada artikel Prodia OHI maupun di tempat perkantoran seperti pada artikel Dinas Kesehatan Yogyakarta. Dan pada artikel Dinas Kesehatan Yogyakarta terdapat materi yang lebih teknis dan regulatif, dan pada artikel yang terdapat di Prodia OHI materinya lebih praktis dan mudah dipahami serta edukatif. Dan dengan mempelajari serta mereview pada topik ketiga dari kedua artikel tersebut, dapat saya simpulkan bahwasannya sangat penting dalam sebuah perusahaan agar karyawan bisa terhindar dari kecelakaan kerja, serta aman, sehat, dan nyaman dalam melaksanakan pekerjaan di perusahaan tersebut, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dalam pekerjaan.